Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Aulia Nirmala NIM 1120025 kelas HKIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan masa Rasulullah. Penetapan hukum di dalam masa Rasulullah itu ada dua. Yang satu, fase Makkiyah yang berjalan selama 13 tahun. Umat Islam masih terosolir, fokus penanaman akidah atau tauhid, belum adanya kesepakatan membentuk perundang-undangan atau tata pemerintahan. Terus surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, tetapi banyak membahas persoalan akidah dan teologi. Dan yang kedua ada fase Madinah, yaitu hijrah sampai wafat. Islam sudah kuat, perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan. Di Madinah mulai muncul hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan. Surah Madinah banyak mencuat ayat hukum. Contoh undang-undang pada masa Rasulullah yaitu Piagam Madinah. Kitab pedomannya adalah Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Proses peradilan pada masa Rasulullah itu berlangsung sederhana, bersifat fatwa, tidak formal. Putusan Rasul bersifat kebenaran, tidak tergesa-gesa memutuskan hukum, tidak ada peninjauan kembali. Praktek wilayah al-huslah, pengawasan dilakukan Rasul dan wahyu Allah. Selanjutnya peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq berjalan selama 2 tahun. Peradilan relatif sama dengan Rasul, berpusat pada orang murtad atau pembangkang. Jabatan hakim dipegang khalifah, sedikit perkara yang muncul. Yang kedua Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun. Kekuasaan Islam meluas. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ditemukan, mereka bertanya pada fuqaha dan mujtahid atau ijtihad kolektif. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Yang ketiga Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Mengikuti langkah Umar bin Khattab, memberi surat khusus untuk qadhi agar lebih adil atau berbuat adil, memberi gaji untuk hakim dan staf dari Baitul Mal. Kelemahannya yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan Islam khalifah sebelumnya, terdapat nepotisme. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi agar berbuat adil. Ali menetapkan hukum di Madinah, memberikan pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Peradilan Islam pada masa Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh pemberontakan atau bugot. Mereka mendirikan negara di dalam negara. Setelah kematian Ali, kemudian Hasan menggantikan Ali. Dan karena kejujuran dan kesetiaannya, sekaligus karena Hasan tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, maka akhirnya Hasan melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Peristiwa ini menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 90 atau 51 tahun. Pusat pemerintahannya ada di Damaskus. Dipimpin oleh 14 khalifah. Dinasti Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki turun-temurun, bentuk kekuasaan otoritas. Pada dasarnya, hakim Bani Umayyah merupakan figur-figur yang adil. Para hakim bebas berijtihad. Hubungan hakim belum terbina. Qadha sama dengan fatwa. Hukum berkembang melalui sentuhan ijtihad, penyesuaian agama, atau perolehan dan perceraian. Itu ciri khas dari
masa Umayyah, yaitu hakim memutuskan perkara dengan ijtihad, lembaga peradilan belum dikuasai oleh penguasa, tidak ada diskriminasi. Hakim pada masa Umayyah yaitu Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Perubahan di bidang peradilan pada masa Abbasiyah ada 3. Yang pertama, reformasi keadilan. Penggunaan pakaian khusus hakim dan persidangan, membuat buku register, pengangkatan Qadi al-Qudah, membentuk lembaga al-Syurtah, mendirikan lembaga al-Muzalim. Yang kedua, organisasi kehakiman. Yang pertama, Diwan Qadi al-Qudah, yang kedua Diwan al-Aqadli, yang ketiga Qudah al-Amsyar, yang keempat al-Sutah al-Qadaiyah. Dan yang keempat, wewenang mengangkat hakim. Ada wilayat al-Khalifah, wilayat al-Imarah, wilayat al-Wizarah. Selanjutnya, masalah dalam penyelenggaraan peradilan. Peradilan yang kotor, berjumudah berpikir terhadap peradilan, berkembangnya taklid, lemahnya roh ijtihad hakim, hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh politik, tidak ada unifikasi hukum, penguasa tertinggi bebas tindak. Selanjutnya yang terakhir, peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dinisbatkan kepada nenek moyang mereka. Yang pertama, Sultan Utsman bin Sauji bin Ertogol bin Sulaiman Shah bin Kia Alp. Garis keturunan bin Utsmani bersambung dengan kabilah Turmania yang mendiami daerah Kurdistan. Suku Turki adalah bangsa yang hidup secara nomaden. Mereka bermigrasi sampai pesisir Laut Tengah di Anatolia. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab Muslim yang mendiami daerah selatan Anatolia. Interaksi yang harmonis terjalin di antara mereka sehingga lambat laun mereka pun mulai memeluk agama Islam. Keadaan sebelum Tamzimat. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah, mahkamah al-ishtinaf, mahkamah banding, mahkamah al-tamyiz atau al-nat wa al-ibram atau mahkamah tinggi, mahkamah al-istinaf al-ulya, mahkamah agung. Keadaan ketika masa Tamzimat. Piagam Gulhen berisikan beberapa bentuk perubahan pada masa Turki Utsmani, yaitu terjadi ketentraman hidup, harta, kehormatan, dan warga negara, peraturan mengenai pemungutan pajak, peraturan mengenai kewajiban, dan lamanya dinas militer. Keadaan pasca Tamzimat, muncul lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda, yaitu Mahkamah Al-Tawaif atau Qadha Al-Mili, peradilan untuk suatu kelompok atau agama, sumbernya dari agama masing-masing. Qadha Al-Kansuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Qadha Mahkamah Al-Hukuk, mengadili perkara perdata. Majelis Al-Syar'i Al-Syarif, mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga, sumbernya fikih Islam. Selanjutnya yang terakhir, kodifikasi undang-undang perdata. 1. Adopsi hukum barat. Modernisasi hukum pada kerajaan Utsmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Yang kedua, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Proses modernisasi kerajaan Utsmani yang paling monumental adalah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, himpunan undang-undang hukum perdata yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Sekian
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.